satu hal yang saya pelajari, bahwa kalau ingin sesuatu dari Pak Harto harus dengan humor. Kalau biasa dia punya itu argumentasi. Tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Nggih, kula bejone teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng montor kula terusaken panci elek. Tuhan yang nangis. Oke. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Ada lagi umur terhadap Pak Harto itu ketika saya ditawari oleh Kun Zubaidi, duta besar Irak di Indonesia, orangnya Saddam Hussein. Pak Atis. Sudah ngomong pada saya, Saddam Hussein itu mengusulkan Anda menjadi peserta Oil for Food Program, ya, menjadi minyak dan makanan. Saya pikir, waduh, kalau saya tolak Saddam Husseinnya marah, kalau saya terima Amerika ganti marah, PBB. Saya bilang sama dia, begini yang mulia, kalau Pak Harto setuju saya jalankan. Udah atur. 2 minggu kemudian saya ketemu di Cendana, sana. Ada apa Gus Dur? Ini loh Pak, saya ini ditawari Oil for Food Program. Wah, ambil aja gini, panjang lebar. Enggak, saya nggak ingin, dilarang saya inginnya. Kenapa? Ini ya, orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidal. Abu Nidal itu sang pejuang. Tulisannya Abu Nidal. Lah apa urusannya itu dengan Oil for Food? Nanya ya. Begini Pak, kalau saya ikut, saya kan harus menyediakan mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak. Untuk apa? Loh, untuk masak instant mie itu, mie instan. Oh ya. Lalu apa hubungannya dengan gini? Kalau nanti saya dipanggil Abu Nudel gimana? Ya ngapain? Iya. Oke. Dilarang. Kayak kemarin ini, saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya. Ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan Gus Dur panjang-panjang tapi nggak bisa. Itu tuh. Coba. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu, terbanyak gak lupa. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Ya waktu itu kalau nggak salah, saya tuh cerita bahwa Reagan itu nanya Tuhan, kapan bangsa Amerika itu bisa mengatasi kemiskinan? Ya, apa itu namanya? 20 tahun lagi. Wah, Reagan nangis. Lalu Sarkozy, pertanyaannya sama, jawabnya 25 tahun lagi. Sarkozy nangis. Ya, siapa mantan Perdana Menteri Inggris itu? Tony Blair? Tony Blair. Nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua sama lah. Ketika Pak Harto nanya, Indonesia kapan gilirannya makmur? Ganti Tuhan yang nangis. Kula niku lak kadang-kadang guyon senengane. Pak Harto wonge serius. Nate siam-siam bulan puasa pertama setelah dilengserkan niku kula diundang buka. Ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah mriku mantun buka dijak
niku napa namine jamaah maghrib mantun ngoten niku minum teh. Wah. Terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Oh, enggak Pak, saya sebentar lagi keluar, ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh. Nah itu perlu dijelaskan ini. Jelaskan kenapa? Loh Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot itu pantes ae, gak tau urun dunya. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini, dia diandaikan mimpin terawih kan? Oh iya, memang ditahan itu supaya mimpin terawih. Lah iya, terawihnya itu loh Pak, core NU lawas tah core NU nyar. Ah, bingung Pak Harto. Loh, core NU lama, core NU baru gimana? Core NU lama, terawih itu 23 rakaat. Nggih ta mboten? Nggih, kabeh tembu-tembu yang NU ngoten. Nah, terus Pak Harto takok, lah cara NU baru gimana? Cara NU baru Pak, diskon 60%. Lha sakniki lak kata sing terawih 11 rakaat e. Lah niku lah 20%. Nah niku anu napa 11 rakaat niku lak 40%. Dadi napa diskone luwih kathah lah gampangane. Nggih. Nah 22%, 22 rakaat. Oh Pak Harto ngoyu kepingkel-pingkel. Ampun kula tilar. Wangsul terus Mbak Tutut kula badhe mlebet montor. Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah, Mbak. Bisa di elek-elek ngono ya cake presidene dhewe ya. Nggih, kula bejone teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng montor kula terusaken panci elek. umpamanya nih soal suksesi itu apa sih? Kan pergantian kepemimpinan terjadi manakala sang pemimpin sudah memperoleh gantinya. Nah ada seorang pemimpin kepala pemerintahan, nggak usah disebut namanya, ditanya sama tukang cukur, kan cukur tuh tiap berapa setengah bulan sekali kan, Pak udah ketemu belum Pak gantinya? Belum. Wah masih lama Pak ya? Iya. Dah ngomong lain, ganti acara. Cukur lagi setengah bulan, udah ketemu gantinya Pak? Ini kan suksesi Pak, udah ketemu belum gantinya? Belum. Wah masih lama Pak ya kalau belum ketemu? Oh ya. Begitu terus sampai 10 kali, lama-lama kan enak sang pemimpin ini. Dia bilang, kamu ini apa sih? Nanya, emangnya nggak seneng saya jadi kepala pemerintahan seperti ini? Bukan begitu Pak, setiap saya tanya udah ketemu gantinya ini, bulu kuduk Bapak berdiri jadi gampang motongnya. Ada lagi yang nanya, wah enak ya pemimpin kita ya, kenapa? Kalau orang lain mantu mah dibeliin TV, iya. Kalau ini mah dibeliin stasiun TV. ini persepsi humornya masyarakat yang kayak begini nih. Lo jangan dikira di Indonesia lo ya. Indonesia nggak ada begitu, nggak dibeliin. Kalau di Indonesia nggak dibeliin, beli sendiri. Ya. Jadi tempat lain ini yang diceritakan ini. Masyarakat itu mamanya pandangannya apa tentang pemegang kekuasaan? Ya jawabnya cuma satu, nggak bisa lagi lain, bosen. Ya toh masyarakat ditanya apa sih pandangan masyarakat tentang pemegang kekuasaan? Bosen. Ada contohnya presiden dari satu negara lama banget pemerintah, lalu naik kuda jalan-jalan. Orang udah bosen sama dia semua kan. Jalan naik kuda, nyebrang jembatan, nyebrang kali. Tahu-tahu kudanya takut lihat air deras mengalir, lompat, jatuh itu kepala negara ke dalam air. Cari nggak ketemu, tahu-tahu dia hanyut. Jauh di sana berapa kilometer ditemu sama seorang tukang mancing. Ini kan orang kecil, penghasilannya
apa sih mancing itu kan nggak ada nilai uangnya. Ya. Wah, setelah ditolong berbidatulah sang bapak ini, bapak pemimpin ini, wah Anda sudah berjasa besar kepada negara kita karena saya ini presiden anu. Wah ini sudah, sekarang minta jasa apa Anda? Apa sebagai imbalan dari negara atas jasa Anda yang besar? Satu aja Pak, apa? Jangan bilang-bilang saya yang nolong. Kalau ketahuan dia digebukin orang banyak, kenapa yang ditolong? Biarin aja. Nah inilah, saya baca ini di buku barat ya, jadi bukan Indonesia. Apa namanya, orang Indonesia ini kok pada banyak yang meriksain gigi aja ke Singapura gitu. Apa ahli gigi di sana tuh lebih, dokter gigi lebih pinter. Wah, survei, rapat, seminar, lokakarya, sarasehan, lesehan, Cak Nun didatengkan. Udah nggak keruan, Bung Ciil menganalisa dari ekonomi, ada yang dari politik. Ternyata kesimpulannya cuma satu lah, rakyat ngertinya ini, bukan analisis yang macam-macam itu. Artinya rakyat cuma satu, bahwa kenapa banyak orang Indonesia meriksain gigi ke Singapura, karena cuma di Singapura mereka bisa buka mulut. Ya itu dulu saya ikut penataran P4, itu bareng saya itu Tuti Aditama, penyiar TV kan. Oh, itu orang pinternya tidak karu-karuan, itu dislot dari awal mau jadi pemenang pertama. Rankingnya itu loh, peserta terbaik lah. Oh, itu segala-gala dia. Jadi biasanya bijinya munggah terus. Sayangnya ya, pada hari terakhir siang mau ada presentasi penutupan tuh, biasanya kan ada itu diskusi pleno ya, kelas-kelas diwakili gitu. Dia akan mewakili kelas bahasa. Dia kok makan siangnya kok sak meja sama saya, salah dewi. Saya bedai enggak, sampan rora. Bedane orde lama karo orde baru. Apa? Ya bedanya cuma dua kata. Ya, sepatah kata itu berubah semua. Apa? Orde lama itu semboyannya apa? Oh, politik adalah panglima. Oh ya dah. Iya. Lalu orde baru dirubah salah satu kata. Dirubah gimana? Politiknya panglima. Adalah digantinya. Loh gitu kok waktu dia menyampaikan makalah kelas, sebelum saya bacakan makalah kelas bahasa, lebih dulu saya ingin kemukakan di sini sebuah lelucon politik yang baru saya dengar siang tadi. Saya tuh keringet dingin. Lalu untung dia tidak nyebut nama. Akhirnya diceritakan itu politiknya panglima. Tidak ada berani ketawa. Kabar Tanjung menengai, Sarwono menengai, Siswono Rahmati tular itu lepuh. Ya saya memang keringat dingin, bagaimana mau ketawa. Ada leluconnya tidak ada berani ketawa. Akhirnya keheningan dipecahkan oleh Jenderal Awet Sara itu, Purwet Awet Sara ya, apa itu yang ngacung sebagai perwira tinggi ABRI. Saya merasa tersinggung, menuntut dicabut. Kapok mau kapan? Akhirnya tidak ada ranking-rankingan. Tidak diumumkan pemenangnya, ada kacau.